pihak kepolisian minta rekam medis, terus histori sakit dari rumah sakit itu gimana, terus dari obat-obat yang dikonsumsi, terus sama obat yang ibaratnya di sini ngebantu kayak tabung oksigen, nebulizer, semuanya jadi minta gitu buat ya, Kang. bantu proses penyakit. Saya sih pinginnya cepet, saya bilang ada hasilnya yang emang menguntungkan buat semuanya lah gitu. Jadi saya juga bisa fokus lagi ke anak gitu atau ke kehidupan saya gitu, karena emang beberapa hari ini ya saya masih harus diminta data atau buat ambil apa-apanya, misalkan mereka medisnya perlu tanda tangan saya, atau emang ya yang emang bisa bantu kemarin ditanya misalkan tempat terakhir buat liburan gitu, tempatnya di mana, lokasinya di mana, belum harus saya tanya lagi kemarin. Banyak lah yang emang harus ngasih informasi data buat ke kepolisian buat biar datanya tahu. Mungkin di sini ditanya-tanya juga pas hari H-nya. Tanggal 4 itu ditanya, terus kalau langsung ke kantor 3 harian lah. Terus 1 hari cuman cek handphone dari tim IT-nya ya. Itu kalau itu sih mungkin dari pelapor emang pinginnya begitu, silakan. Kita mah cuman nggak keberatan sih kalau keinginan gitu. Kita juga nanti ada pembuktian, karena kita juga selama ini yang mungkin ya nyudutinnya yang di daerah sini ya, yang emang di pas posisi di rumah gitu. Jadi kita sih ya terima aja nanti hasilnya dari pihak forensik atau autopsi dari kepolisian juga. Kalau emang tuduhannya seperti itu, saya bilang juga karena saya nggak merasa, jadi tenang-tenang aja. Sampai sekarang juga saya nggak sewa lawyer atau apa, karena insya Allah juga punya jalan buat nyelesain semuanya. Gitu. Kalau buat ngelapor balik saya sih enggak ya, karena dari almarhum itu belajar buat ibaratnya kita lebih bijaksana lagi gitu. Karena almarhum itu ngajarinnya emang realnya gitu, bukan cuman teori gitu. Jadi prakteknya udah saya pernah lihat, ilmu sabar, ilmu ikhlasnya udah saya lihat juga. Saya nggak bakal nuntut balik, karena itu mungkin si pelapor pingin yang terbaik, pingin tahu benar-benar itu kematiannya emang udah takdir dari Tuhan atau emang ada KDRT gitu. Tapi kemarin juga kan udah diperiksa 17 orang lebih, yang dari ibu-ibu yang memandikan juga ya. Itu kan gak ada apa-apa. Terus dari kuku ada warna biru-biru lebam itu katanya. Cuman dari emang dibilang kalau kedokteran itu dibilangnya cyanosis ya Kang ya. Cyanosis, kekurangan oksigen ke pembuluh darah misalkan itu, atau ke kulit, yang jadi berakibat disebutnya itu hipoksia. Hipoksia itu bisa berakibat dari pengaruh obat yang berlebihan, terus kurang darah, terus ada juga yang dari hipertensi gitu. Kalau orang bilang gak harmonis itu kan, saya bilang kalau dibilang saya nggak sayang atau almarhumah nggak bahagia, itu ada buktinya. Itu dari si kecil aja ya, itu kan almarhumah udah berani gitu 9 bulan mengandung, terus dalam resiko buat melahirkan itu kan taruhannya juga nyawa. Itu udah beliau sendiri mungkin karena emang sayang, emang bahagia sama saya, akhirnya kan punya lagi ibaratnya keturunan gitu. Jadi itu juga udah dibilang nggak harmonis atau nggak bahagia, itu buat saya sendiri kebahagiaan, rezekinya yang emang luar biasa ya gitu. Jadi itu bisa menepis semua orang yang bilang wah nggak itunya, nggak bahagia, nggak ini, padahal kan sebelumnya kosong sempet sampai berapa tahun kan sama mantan sebelumnya. Makanya
kemarin juga saya kaget juga, mungkin udah takdir dari Tuhan ada rezeki lagi punya keturunan dari almarhumah istri saya. Pasti ada ya perasaan misalkan kok orang sampai gini gitu fitnah saya gitu, karena belum ada faktanya yang langsung fitnah itu, padahal yang lebih kejam lagi kan yang fitnah. Fitnatul walqot, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bener kan? Kalau saya sendiri kan nggak pernah bikin ngejelek-jelekin mantan istri saya atau asistennya Bunda Lina atau siapa aja yang emang kemarin bikin statement yang aneh-aneh, atau dari netizen juga yang ibaratnya nyinyir-nyinyir gitu. Saya cuman belajar dari almarhumah buat ibaratnya belajar legowo belajar ya nerima nerima aja lah katanya, biarin aja ngiparatan dosa kita, ngurangin dosa kita gitu. Makanya belajar banyak belajar itu dari almarhumah, karena emang ilmu kehidupan direalisasikannya benar-benar gitu. Makanya saya bilang, kadang-kadang bilang bunda atau beliau, karena emang saya nganggap lebih dari istri gitu. Jadi udah jadi guru juga, saya belajar ngaji, belajar dikir, belajar ngedoa dari almarhumah gitu. Yang tadinya saya kan hidupnya mungkin di luaran cuman nyari dolar lah, di sana sini kerja cuman mikirin duniawi, pas kesini alhamdulillah ya ketemu sama almarhumah, jadi ada perubahan buat nyari bekal ke akhirat. Lebih dekat ya Kang gitu, ya sama Tuhan ya. Iya sama Tuhan, itu lebih ke religinya gitu. Saya juga kadang-kadang mikir apa bisa move on atau gitu, jadi karena ada kenangan yang emang sulit untuk dilupakan, kayak ya beberapa momen misalkan makan, dia kan kalau dibikinin nasi goreng, saya bikin nasi goreng itu si telurnya itu dibikin lope. Bikin lope, seneng banget gitu. Jadi pas sempet dia komen, saya video, ada videonya juga, bikin hati tuh ini nggak seberapa, tapi buat istri saya itu berharga banget gitu. Orang kan kalau lihat almarhumah itu nggak pernah lihat ke materi gitu. Almarhumah itu lihatnya ya semua wanita ya pingin disayangi, pokoknya rasa sayang yang tulus ya Kang ya. Iya, yang tulus gitu. Makanya jangan salah kalau emang almarhumah Bunda Lina pilih saya gitu. Saya sih nggak ini, mungkin beliau sendiri bilang mana emang dedehannya. Dari sifat manusiawi saya pasti down ada. Sempet pas kayak ini udah 3 kali Jumatan ya, hari Jumat biasanya almarhumah istri saya itu sebelum berangkat itu udah nyediain ini baju koko, ini sarungnya, ini pecinya, terus ini buat sodako sanitip katanya. Terus pas udah pulang juga kadang-kadang udah ada nyiapin air putih gitu nyambut. Jadi banyak momen atau kehilangan itu jadi kayak yang gue bisa move on nggak gitu, atau gue bisa ke depan lagi nggak, karena ya hal-hal yang indah itu emang sulit dilupakan ya Kang. Iya, ada perasaan kayak nyelek gitu, kayak sesak napas. Gue langsung bilang udah istighfar astagfirullahaladzim. Pas lihat lagi si kecil baru sadar lagi gitu. Sempet kepikiran udah ibaratnya harapan itu udah gak punya harapan gitu. Pas lihat si kecil nangis baru oh iya, ini ada amanah lagi gitu. Si kecil ini termasuk Lina Junior juga, jadi bikin saya di situ harus struggle, harus tough lagi, harus strong, ibaratnya harus kuat lagi gitu. Didatengin itu hari kedua, cuman didatengin itu mimpinya itu beliau istri saya itu almarhumah datang sini. Di situ pas lagi biasa kan sering ngumpulnya di sini di ruang tamu ini. Terus pas lagi kayak senyum gitu, cuman dipeluk sama Teh Putri sama Arijuan. Udah itu aja sih, nggak selebihnya nggak ada yang aneh-aneh. Taan sih masih dalam
suasana berkabung ya, berduka pastinya kerasa banget gitu kehilangannya ininya, tapi di sisi lain juga banyak orang yang menyudutkan. Ya emang namanya juga mungkin mereka nggak tahu ya kehidupan sebenarnya almarhumah atau saya gimana, kan itu juga mereka menilainya cuma dari satu sisi gitu. Kalau yang orang dekat ya alhamdulillah masih support aja. Support aja Iya. ya sampai saat ini. Sampai saat ini mereka bilang ikut berduka, sabar, ikut ngedoain gitu. Ziarah ke udah di otopsi itu kita kan ziarah ke makomnya, ke tabur bunga gitu, terus berdoa di sana. Pas pulang mungkin bayi masih sensitif ya. Pas pulang itu biasanya jam-jam biasa yang gendong ibunya ya, kayak liatin gini aja. Kalau orang Sunda bilang nggak heran. Jadi emang lihat dibilangnya lihat, mungkin ada lihat almarhum ibunya atau gimana, kayak gini aja ketawa bentar, terus kayak yang ya nggak mau tidur sampai pagi-pagi. Biasanya jam itu sampai jam 5 itu nggak mau tidur. Biasanya kan gantian, saya dari malam sampai jam 5, terus almarhumah sholat bangun terus gantiin posisi saya. Jadi pas jam-jamnya biasanya sama almarhumah digendong, ini si Dede kayak yang berharap digendong. Ada gitu. si ibu gitu ada, ya. TV pas langsung dengar suara mamanya langsung ngejerit langsung nangis gitu, kaget, langsung saya gendong. Kayak yang nangisnya itu beda aja gitu, mungkin tahu itu suara ibunya gitu kan. Kalau ini kan suka bilang dede gitu, jadi mungkin dibilangnya sering kayak terekam aja suara ibunya. Jadi pas kemarin di TV ada yang nayangin dari berita-berita itu, langsung dede nangis gitu, spontan. Makanya langsung saya sih langsung sak napas kayak aduh gitu. Jadi kayak ada beban gitu, anak segede gini udah ditinggal almarhumah, terus nggak dapat kasih sayang yang emang kayak kakak-kakaknya dulu gitu. Makanya ya udah saya bilang deh yang sabar ya, deh yang sabar ya. Dan alhamdulillah ya anaknya juga banyak yang sayang juga sih, dari tantenya, dari keluarga saya, dari semuanya juga, yang dari teman-teman almarhumah juga support ya, support gitu. Ada yang bantu ngerawat juga ya, bantu semuanya. Dari kemarin dari ada yang ngasih ini itu gitu, dari popok, susu, ada yang ngasih baby oilnya semua. Makanya alhamdulillah lah, rezekinya juga si Dede ada aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.